Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat datang di Menara Doa Segala Bangsa bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Ivo Longkutoi. Untuk itu kepada Ibu Pendeta Ivo kami persilakan. Puji Tuhan, saudara-saudara, amin. Suara saya bisa kedengaran? Shalom, jelas Ibu. Shalom, puji Tuhan. Remember last time nggak kedengaran ya, saya udah ngomong tapi tidak kedengaran. Oh sorry. Oke, sebentar. Ini kedengaran ya? Ya, jelas Bu. Oke, sebentar ya. Oke, puji Tuhan. Saya mau perkenalkan dulu ya saudara-saudara. Saya dari kota Jacksonville, Florida. Haleluya. Dan kalau di sana pagi, di sini kita sore hari. Beda 11 jam ya. Jadi sekarang jam 8 malam di sini. Jam 8 malam tapi masih terang, saudara-saudara, karena summertime. Biasanya jam 9 itu baru mulai gelap ya. Dan di Jakarta jam 7 berarti sekarang ya. Puji Tuhan. Tadi saya bikin 2 telepon, siapa tahu tidak kedengaran, tapi puji Tuhan bisa kedengaran. Dan saya berterima kasih banyak buat pemimpin Menara Doa Segala Bangsa, para pengurus. Pak Hebron tidak ada ya sekarang ya. Oke, mungkin sedang bertugas. Dan tetapi saya lihat semua pengurus ada bersama-sama. Bahkan saya lihat udah lebih banyak dari bulan-bulan kemarin ya yang hadir. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan, ya tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Keadaan yang terjadi saat ini, apapun yang sedang kita hadapi, saya dengar dari family saya yang ada di Jakarta, di Jawa, bahwa saat ini Jawa dan Bali dalam zona merah, tetapi saudara-saudara, Tuhan gantikan itu zona merah, api menyala, semangat kita menyala-nyala, roh kita menyala. Amin, haleluya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Apa yang direncanakan oleh enemy, apa yang direncanakan oleh si jahat itu yang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, apa yang direncanakan setan itu, saudara-saudara, diputar balikan Tuhan ya, untuk kebaikan kita. Haleluya. Untuk apa saudara-saudara? Seperti kita tahu, dikatakan bahwa ada rencana-rencana Tuhan dalam setiap kita. Ya, saudara-saudara, kalau saudara-saudara ada kaca di sebelah saudara-saudara, saudara-saudara boleh lihat ke kaca, terus katakan, ya, cantik-cantik begini, jangan bilang jelek-jelek begini ya. Nanti ya Tuhan bilang sudah bikin cakep-cakep, ini selalu bilang jelek ya. Cantik-cantik begini loh, ya. Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk saya kerjakan. Bahkan dikatakan sebelum dunia ini dijadikan. Istimewa sekali kita, saudara-saudara. Amin, haleluya, puji Tuhan. Nah, saya tahu ada sekitar 70 ya, 70 participants here, tapi saudara-saudara mari ambil bagian. Saya akan bertanya, dan kalau ada yang bisa volunteer untuk menjawab, saya persilakan. Haleluya. Saya mau tanya dulu. Ya, puji Tuhan saudara-saudara ya. Minggu lalu saya mengalami sedikit terganggu kesehatan, tapi Tuhan Yesus baik. Saya tidak mau sayang diri. Tiap hari ada pelayanan walaupun suara sudah seperti tinggal dipaksa,
saya katakan, Tuhan justru ini, kalau suara lagi enak-enak, terus nyanyi, terus share firman Tuhan, ya itu gampang. Tapi kalau suara dada lagi sakit, nggak enak, saudara-saudara, suara rasanya tidak bisa keluar, tubuh lemah untuk duduk, untuk bangun dan duduk, tetapi saudara-saudara, justru itulah yang menjadi korban di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan tidak mati, saudara-saudara, ya, masih hidup sampai saat ini. Berarti belum waktunya, belum selesai tugas yang Tuhan mau untuk kita selesaikan. Ya, jadi nggak usah sayang diri, kalau sudah waktunya, sudah waktunya. Haleluya. Tapi tetap tentu saja harus ikuti peraturan dari pemerintah, ya, untuk kesehatan, tentu saja harus ikuti. Amin. Tapi kalau untuk Tuhan, ya nggak usah sayang-sayang. Haleluya, karena Dia yang punya, Dia yang punya napas kita, ya, saudara-saudara. Oke, pertanyaan saya, apakah semua yang baik yang kita alami, yang dialami, dinikmati oleh orang-orang, baik anak-anak Tuhan, baik orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya, terlebih kita yang kenal Tuhan, apakah semua yang baik itu datangnya dari Tuhan? Amin. Amen. Haleluya. Coba kalau ada yang bisa baca Yakobus 1 pasal 17, silakan. Yakobus 1 pasal 17. Kalau ada yang bisa bantu baca, saudara-saudara, silakan. Jangan lupa ya, kalau kita adakan pertemuan-pertemuan begini. Yakobus 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amen. Amin, puji Tuhan. Dikatakan apa? Semua yang baik datang dari Bapa yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Dan tidak ada bayang-bayang untuk Dia berganti. Jadi kalau Dia katakan, Dia rencanakan, ya Dia firmankan, Dia janjikan, Dia akan berikan kebaikan-kebaikan bagi kita. Saudara-saudara, tidak ada perubahan pada Dia. Dikatakan bayang-bayang untuk Dia berubah aja, ya untuk mengingkari janjinya, tidak ada. Ya, coba siapa yang lagi duduk sama suami atau sama istri, coba lihat ke sebelah, lihat ke suami, lihat ke istri, ya, katakan, ya, walaupun kamu sering lupa janji kamu, ya, walaupun kamu pura-pura lupa janji kamu, ya, tetapi saya punya Bapa yang baik, saya punya Tuhan yang setia. Untuk mau kelihatan Dia mau berubah saja, tidak ada tanda-tandanya. Apalagi untuk Dia berubah. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita harus yakin semua yang baik datang dari Dia. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana dengan keadaan yang tidak baik? Apakah juga datang dari Dia? Ya, silakan, boleh dibuka. Shalom, Tuhan izinkan, tapi Tuhan tetap baik. Haleluya. Puji Tuhan, tapi saya baru saja ingat, kita belum doa firman Tuhan ya? Belum, Bu. Oh, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di tempat ini, malam hari di Florida, dan pagi hari di Indonesia, dan dimanapun saudara-saudara yang lain berada. Kami bersyukur saat ini kami duduk bersama-sama, dan Roh Kudus ada di setiap di mana kami berada. Mari Tuhan,
biar bukan apa yang hamba-Mu pelajari dan hamba-Mu renungkan itu yang disampaikan, sebab itu akan sia-sia. Tetapi biarlah yang menjadi isi hati Tuhan, kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi keinginan hati-Mu untuk disampaikan kepada anak-anak-Mu. Sehingga apa yang boleh kami dengar saat ini Tuhan, tidak akan berlalu dengan sia-sia, akan pergi dan sampai kepada sasarannya dan tidak kembali dengan sia-sia. Nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, mari berikan roh pengertian kepada kami. Roh untuk hikmat dan understanding. Supaya kami mau ditegur, kami mau dibawa kepada kebenaran dan kebenaran. Mari Roh Kudus bekerja dalam setiap kami, tidak ada satu hati pun yang tidak dilawat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Supaya terus kami ada perubahan di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak selalu bergumul dengan keadaan yang itu-itu saja. Tetapi kami meningkat, rohani kami naik, kami meningkat. Oh Tuhan Yesus, hanya oleh kekuatan Roh Kudus. Dan kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali akan menguatkan kami saat ini. Buat firman-Mu yang kembali akan mendorong kami untuk menaikkan kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih lawatan-Mu untuk setiap kami. Itu saja yang menjadi keperluan kami saat ini Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan dengarkan firman Tuhan dan yang menjadi isi hati Tuhan saja yang disampaikan. Haleluya. Everybody say amen. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Pertanyaan saya tadi, ini saya terlalu rindu sama saudara-saudara ya, sampai terlewatkan doa. Ya, tapi Roh Kudus ingatkan saya. Sebab saudara-saudara, kita harus lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, tadi saya sudah dengar ya, ada seorang ibu yang mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak baik itu terjadi, tetapi Tuhan tetap baik. Haleluya, puji Tuhan. Coba, ibu yang tadi boleh baca Ayub 2 pasal 10. Silakan. Tadi Ibu Tina, Bu. Atau siapa yang bisa baca Ayub 2 pasal 10? Ayo, Ayub 2 ayat 10, lama-lama. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya lihat ada 73 partisipan ya, tapi Pak Pendeta Benyamin terus ini yang mau berpartisipasi. Ada yang bilang susah cari kitab Ayubnya, jarang dibaca ya. Soalnya kita bilang, Tuhan saya nggak mau deh ngalamin kayak Ayub ya, jadi nggak mau baca kisahnya Ayub. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita lihat ya saudara-saudara, saya lihat di Kamus Bahasa Inggris, di King James Version, saya tidak bisa bahasa Ibrani atau Yunani saudara-saudara ya, tapi saya compare ke ke Alkitab bahasa Inggris. Di situ dikatakan evil, ya, evil things. Jadi hal-hal yang jahat. Ya. Waktu istri dari Ayub katakan kepada istrinya, masakan kita hanya bisa menerima yang baik saja yang dari Tuhan dan tidak mau menerima yang evil, yang jahat. Ya. Nah, dan kita lihat di sini bahwa kita juga tahu ceritanya bagaimana Tuhan mengizinkan Ayub mengalami hal-hal yang
kita ya semua kita di sini sampai tidak tahu itu kitab Ayub ada di mana, ya karena kita tidak mau mengalami seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi saat ini? Pandemik yang sedang terjadi saat ini, ya. Sadarkah saudara-saudara, sadarkah kita semua bahwa semua ini terjadi seizin Tuhan? Saya mau lihat dulu, saya mau ke galeri dulu ya, mau lihat wajah-wajah saudara-saudara. Nah, ini dia. Bahwa apa yang sedang terjadi ini, saudara-saudara, ya ada yang babai, ya. Apa yang sedang kita alami saat ini, saudara-saudara, semuanya seizin Tuhan. Ya, coba kasih jempol kalau kita tahu ini semua seizin Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, ya. Yang saat ini sedang dialami, ya saya dengar satu hari rumah sakit itu bisa sampai 100 orang meninggal, ya karena ada yang tidak sempat dirawat karena tidak ada kamar, ya dan yang lain-lainnya. Apa yang sedang terjadi saat ini, saudara-saudara, itu bukannya Tuhan tidak tahu, ya Dia tahu semua. Semua ada jelas di pemandangan matanya. Tidak ada yang tersembunyi. Orang rambut satu kita jatuh saja Tuhan tahu. Ya kan? Ya. Firman Tuhan berkata satu rambut jatuh itu Tuhan tahu. Apalagi yang sedang terjadi saat ini. Tuhan tahu persis apa yang sedang terjadi. Nah, coba kita pergi ke Hosea dulu. Hosea pasal 6. Sebenarnya saudara-saudara, rahasia dari hamba-hamba Tuhan, kalau menyuruh ada yang bantu baca ayat, itu tuh dia mau tarik napas. Bukannya dia nggak bisa baca, ya dia mau take a break sebentar, mau tarik napas. Ya, oke. Hosea pasal 6 ayat 1. Silakan yang bisa baca. Hosea 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Amin. Semua ada, amin, haleluya. Semua ada, perhatikan baik-baik. Apa? Dia yang menerkam. Oh, saudara-saudara, kalau cuman RW yang terkam, apalagi orang Manado, dia terkam balik. Ya kan? Orang Manado itu kalau sudah mau dekat-dekat Natal, RW takut terkam, tapi diterkam. Haleluya, puji Tuhan. Takut dekat-dekat, saudara-saudara, karena bukan dia akan terkam, kita yang akan terkam. Nah, di sini saudara-saudara, Tuhan yang menerkam. Dikatakan apa? Dia yang telah menerkam. Ayat selanjutnya, amin. Kalimat selanjutnya, dia memukul. Nah, siapa yang tadi bilang yang semua yang baik saja yang dari Tuhan. Ya, Tuhan itu tetap baik, ya, Tuhan itu tetap baik. Tapi ayat di sini apa dikatakan? Tuhan menerkam, Tuhan memukul. Ya, tapi kita lihat, ya, kita sudah baca tadi, dia menerkam, dia telah menerkam, tapi apa, saudara-saudara? Kata-kata selanjutnya, dia menerkam, tapi dia menyembuhkan. Menyembuhkan. Ya, lalu dia memukul, tapi dia apa? Membalut. Dia balut, itu pukulan, saudara-saudara, dia balut dengan kasih sayang, dia balut kembali. Saudara-saudara tahu kitab Hosea ini dicatat oleh seorang nabi Hosea yang melihat bagaimana kejatuhan dari bangsa Israel. Khususnya dia ada tinggal di suku Efraim, dan dia melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar kepada bangsa Israel,
bagaimana Tuhan bawa ya Israel masuk ke tanah perjanjian, saudara-saudara, ya, menikmati hasil yang tidak pernah mereka tanam, mendiami kota-kota yang tidak pernah mereka bangun, rumah-rumah, bangunan-bangunan yang tidak mereka bangun itu mereka tinggali. Hasil tanaman yang tidak pernah mereka tanam itu mereka nikmati. Tetapi apa yang terjadi? Kehidupan mereka yang luar biasa diberkati oleh Tuhan di tanah perjanjian. Hasil dari buah-buahan, hasil dari pertanian, hasil dari saudara-saudara, semua hasil yang dikatakan mereka tidak menanam tetapi mereka menikmati, semua hasil itu bukannya dibawa dipersembahkan kepada Allah Israel yang sudah menolong dan memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian, tetapi mereka persembahkan kepada Baal, mereka persembahkan kepada Mammon, mereka persembahkan kepada gods atau Tuhan yang mati buatan tangan manusia. Itu menyebabkan hati Tuhan sakit hati, menyebabkan Tuhan sangat terluka. Tetapi saudara-saudara, dia begitu cinta umatnya. Walaupun dikatakan bahwa bangsa Israel ya bersinah dengan menyembah Allah lain selain Tuhan, selain Dia Allah Israel. Dia katakan kepada Hosea untuk kawin dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu bersinah, saudara-saudara. Pada waktu mereka sudah punya anak 3, terjadilah prahara, dia bersinah. Tapi Tuhan katakan, kejar dia, cari dia, dan kembali bawa dia ke rumah. Dan cintai dia. Itu menjadi satu gambaran. Dan apa yang Hosea lakukan itu gambaran. Bagaimana kejahatan, sinah yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan kejar kembali. Ya, Tuhan panggil kembali, dia datangi kembali bangsa Israel yang jahat ini. Dan dia mau cintai kembali. Tapi kita lihat saudara-saudara, Hosea 6 berkata bahwa ada pukulan, ada terkaman yang dia lakukan kepada atas bangsa Israel. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, tadi di awal firman Tuhan saya katakan, kalau setan, kalau iblis, our enemy itu, ingat saudara-saudara ya, apa yang sedang terjadi ini, terjadi saat ini, bukan hanya pandemik, masalah apapun yang saudara-saudara sedang alami, mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah apapun, masalah dengan teman-teman bekerja, ya, kita tidak melawan darah dan daging. Nah, saudara-saudara ya, nah kita lihat bahwa setan itu datang untuk apa? Mencuri, membinasakan. Dia mau supaya kita bukan hanya mati begitu saja, tapi dia mau siksa kita, dia mau curi, dia ambil semua. Baik itu sukacita, damai sejahtera, kasih, kesetiaan, kesabaran, penguasaan diri, itu buah roh yang mestinya ada bagi kita. Dia mau curi dan dia mau binasakan kita. Tetapi Tuhan, saudara-saudara, Hosea ini berkata, kalau dia pukul, kalau dia terkam, dia tidak akan biarkan kita binasa. Dia tidak biarkan kita mampus seperti yang dikerjakan oleh setan. Ini bedanya, saudara-saudara. Apa yang terjadi di bangsa-bangsa saat ini, kita harus mengakui ini semua datang dari Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita pikir, ya saudara-saudara, kalau kita pikir ini, aduh, ya itu setan nggak bikin. Bayangkan seluruh dunia bisa seperti ini. Bukan cuma di negara-negara maju, sampai ke negara-negara berkembang, negara sama semua mengalami saat-saat seperti ini. Ekonomi sama,
terjadi di mana-mana di seluruh muka bumi ini. Ya. Tanpa kita sadar, ya kalau kita terus katakan, aduh bukan main ini setan ini ya, dia bekerja luar biasa saat ini. Gini. Itu saudara-saudara seperti kita menomorduakan Tuhan. Kita mesti tahu bahwa tidak ada satu rencananya yang gagal. Mari kita pergi dulu ke Yesaya. Ke Yesaya 45, kita lihat di sini saudara-saudara. Harus tahu bahwa semua ini keluar dari tangan Tuhan seizin Tuhan. Kalau kita dengar, aduh sedang terjadi di misalnya di Bogor ya, seperti gini, seperti kita katakan, Tuhan tahu semua apa yang sedang terjadi. Haleluya. Kita lihat. Yesaya pasal 45 ayat 5 sampai 7. Saya mau bergantian dengan saudara-saudara. Saya akan baca ayat 5, saudara-saudara baca ayat 6, dan kita baca ayat 7 sama-sama. Oke, ya, siap-siap ya yang bisa baca ayat 6. Yesaya 45 ayat 5, 6, dan 7. Ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Oke, silakan 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7, ayo sama-sama. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur, menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Amin, amin. Siapa yang lagi kemalangan saat ini? Siapa yang rasanya lagi malang, lagi nggak ada pekerjaan, ya saudara-saudara, lagi sakit mungkin. Saya lagi di Jakarta, Bu. Bukan di Malang ya. Bukan di Malang ya. Jadi nggak di Malang ya, Jakarta ya. Nggak lagi melintang nih. Nah, siapa yang merasakan kemalangan, bukan merasakan kejakartaan saat ini? Nah, saudara-saudara, jangan selalu kita salahkan, aduh setan lagi, ya. Kadang-kadang itu akibat kelalaian kita. Ya kayak saya pikir saya itu sudah seperti dewa. Ya hujan, kan barusan Florida ini ada Hurricane Elsa. Ya, hurricane itu seperti typhoonnya kalau di Jepang, tapi puji Tuhan waktu dia mendarat di darat, ya waktu dia kan dari laut ya, mendarat dia tidak terjadi kategori yang dahsyat, jadi cuma yang biasa-biasa aja, tetapi hujan dan badainya tetap kita rasakan, saudara-saudara ya. Dan hujan keras, ya saya pikir, oh it's okay, kehujanan. Karena tahu nggak, orang Amerika itu nggak biasa dengan payung. Ya. Saudara-saudara kesini, saudara-saudara nggak akan lihat orang tuh pegang-pegang payung ya. Ada juga orang Asia tuh sekali-sekali pegang payung. Biar sudah salju keras, snow keras atau panas keras, itu jarang pegang payung. Apalagi lagi hurricane pegang payung, saudara-saudara bisa terangkat sama payung-payungnya. Ya di savana banjir. Ini dia dari Pak Charlie ya. Nah Pak Charlie tinggal di savana, saudara-saudara. Mereka 2 jam dari tempat, 2,5 jam dari pelayanan kita, tapi mereka sebulan sekali datang beribadah bersama-sama ke Florida dan selalu ikut Zoom bersama-sama si Tuhan. Ya, jadi jangan kalah di Amerika tuh ke gereja 2 jam lebih mereka drive. Ya, oke. Drive di sini, saudara-saudara, di highway itu ini sekali, cepat sekali 2 jam itu. Oke, saya balik lagi ya. Nah, jadi saya pikir saya tuh kuat ya. Habis kena hujan, kena panas, oh it is okay. Saudara-saudara, ada kalahnya
Itu karena kelalaian kita. Ya. Dan juga ingat, ada kalanya itu memang Tuhan izinkan kita alami. Ya, karena dikatakan apa? Ada nasib mujur, ada nasib malang. Ada yang bilang, oh kita harus berdoa biar mujur terus. Nggak apa-apa iman seperti itu, saudara-saudara. Asal jangan kecewa pada waktu ada kemalangan datang. Amin. Ya? Ya. Asal jangan kecewa pada waktu ada penyakit lalu bilang, Tuhan, saya baru kasih perpuluhan kok kena sakit. Ya. Lalu nggak mau lagi berkorban buat Tuhan. Saya baru kasih persembahan kepada hamba Tuhan kok kehilangan pekerjaan. Ya. Karena yang diminta itu mujur terus dari Tuhan. Sedangkan ayat ini berkata ada saat-saat kemalangan, ada saat-saat yang sulit harus kita alami. Tapi kita harus tahu kalau Dia menerkam, Dia yang akan menyembuhkan. Kalau Dia memberikan nasib malang supaya kita tahu kita perlu Tuhan. Di Hosea 6 dikatakan apa saudara-saudara? Mari berbalik kepada Tuhan. Ya. Kalau kita hidupnya enak terus, tidak pernah sakit, percaya saudara-saudara tidak akan kita namanya manusia ya, sifat yang tidak perlu Tuhan itu akan muncul. Ya. Kalau bisnis kita oke terus, kita akan mengandalkan terus hikmat kita, pikiran kita. Tidak akan ada lagi, oh terima kasih Yesus. Ya, kalau bukan Tuhan yang memberkati, saya tidak akan mendapatkan order ini. Ya, kalau bukan Tuhan yang membuka jalan, memberikan rezeki berkat, saya tidak akan seperti ini. Kalau tidak ada masa sulit, tidak ada masa-masa sulit yang terjadi, saudara-saudara. Ya, kalau tidak ada teman yang tidak komplain, tidak protes, ya, kalau semua teman senyum kepada saudara-saudara, tidak ada komplain lagi, tidak ada muka tidak enak kepada saudara-saudara, saudara-saudara akan menjadi sombong, ya, saudara akan pikir, wah saya ini memang paling benar, ya, saya ini memang paling hebat, lihat semua senyum kepada saya. Tidak ada satupun yang mencibir. Ya, tetapi Tuhan izinkan ada yang malang-malang itu terjadi. Nah, seperti ini Pak Benyamin. Ya, Pastor Benyamin katakan, kemalangan orang benar itu bukannya tidak ada. Malah firman Tuhan katakan banyak. Tetapi Tuhan meluputkan kita dari kemalangan-kemalangan itu. Supaya apa? Setelah itu, kita rasakan pembalutan, ada Tuhan yang membalut luka-luka kita. Setelah itu apa? Ada kesembuhan yang kita rasakan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada pemulihan terjadi. Kita yang tadinya mungkin merasa, oh saya ini punya mobil, punya rumah, ya karena kekuatan saya, kepintaran saya, kehebatan saya. Tetapi pada waktu tertutup jalan, kita berteriak kepada Tuhan dan kita melihat bagaimana Tuhan membuka jalan kita. Maka kita yang tadinya kita kadang-kadang karena kita manusia suka nggak sadar, ya, suka merasa benar sendiri. Oleh sebab itu dalam Matius 9 dikatakan apa? Tuhan tidak mencari orang yang benar. Tuhan tidak mencari orang yang sehat, yang merasa dia benar, merasa dia oke-oke saja, tidak ada masalah, selalu mujur. Ya, Tuhan mencari orang yang perlu tabib. Tuhan mencari orang yang merasa saya ini berdosa, saya perlu Tuhan. Ya, jadi kita sudah baca tadi, Dia yang menciptakan kemalangan, Dia yang menjadikan terang, Dia juga yang menjadikan darkness, ya, ayat 45 tadi. Dia juga yang menjadikan kegelapan. Jadi apa yang sedang terjadi saat ini, saudara-saudara? Ya, seizin Tuhan, Tuhan tahu semua, supaya apa? Supaya kita berbalik kepada Tuhan. Segala kesombongan manusia yang pernah ada, kita tinggalkan, kita minta ampun kepada Tuhan. Menara doa segala bangsa, haleluya, menara doa. Berarti semua yang hadir, saudara-saudara mau kebetulan hadir,
atau iseng-iseng hadir saat ini, ya, mari dengar baik-baik. Tidak kebetulan, saudara-saudara, Tuhan mau saudara menjadi menara doa, menjadi pendoa. Sudah tahu menara? Ya, ada yang tahu nggak arti dari menara? Oleh sebab itu kita namakan menara doa, ya, segala bangsa. Menara tempat berjaga. Kalau yang di menara itu ketiduran, lalu musuh datang hajar orang-orang yang rakyat yang kita jaga ini mati, dihancurkan oleh musuh, si setan yang mencuri dan membinasakan ini datang, ya, dan kita tertidur, kita tidak buat apa-apa, itu di kematian mereka, darah mereka ditanggungkan loh kepada menara, kepada penjaga menara, kepada pendoa-pendoa ini, ya. Jadi semua yang ada saat ini, dengar baik-baik saudara-saudara, tidak kebetulan saudara-saudara ada di tempat ini. Tidak kebetulan saudara-saudara bergabung dengan menara doa. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita jaga. Tapi saudara-saudara, saya katakan tadi, kalau penjaga itu tidak hati-hati, penjaga itu kurang awas, penjaga itu ngantuk aja bawaannya, ya, musuh bisa masuk nggak? Ya, jadi harus ada revival dari penjaganya dulu. Jangan cuma ada di tim menara doa, ya, tetapi doa yang kita naikkan cuma sampai di langit yang, ada yang tahu? Langit ketiga. Sampai di langit ke berapa? Oh, saya mau ulang lagi nih, kayaknya kurang dengar ya. Jangan kita ada di tim menara doa segala bangsa, tetapi doa yang kita naikkan cuma sampai di langit yang Plafon rumah. kalau plafon rumah mah bisa tembus kayunya, seng bisa tembus. Nah, saya ada dengar loh khotbah beberapa minggu lalu, berapa hari lalu, seorang ibu Nabiah siapa yang berkhotbah? Ya, saya walaupun cuma sebentar saya ada dengar. Sudah lupa. Nah, itulah kita ya, kita harus diingatkan oleh Roh Kudus terus ya. Ada doa-doa yang dinaikkan orang-orang benar, orang-orang ya, bukan orang benar. Ada doa yang dinaikkan orang-orang yang dipikir, yang kita pikir doa kita naik, tetapi sebenarnya cuma sampai di langit tembaga. Ya. Jangan kita ada bergabung saudara-saudara di tim menara doa segala bangsa, tetapi doa kita cuma sampai di langit yang seperti tembaga. Mari, kita harus mulai periksa kehidupan kita lebih dahulu, saudara-saudara. Ya, jangan buang waktu kita berdoa, berbahasa lidah. Tetapi, saudara-saudara, kehidupan kita tidak pernah naik level. Kehidupan rohani kita tidak pernah meningkat. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita periksa setiap hati dan kehidupan kita. Saya pun tidak luput dari hal-hal itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dikatakan kita mengucap syukur. Ya, karena dosa. Ini ada yang teks ya. Langit menjadi tembaga karena dosa. Kita bereskan dulu kehidupan kita. Saudara-saudara tahu, itu Tuhan waktu dia suruh Yeremia pergi ke melihat itu bejana yang sedang dibuat. Ini saya sudah late mungkin ya, sudah terlalu lama. Oh, baru 30 menit. Ya, masa jauh-jauh dari Florida? Jauh-jauh dari Florida cuma 30 menit ya.
Ya, kasih lagi 5 menit lagi deh. Ya, ya saudara-saudara. Boleh ya? Boleh lagi? 10 menit bisa, Bu. Boleh. Oke. Lagi bisa, Bu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, 40 menit, Bu. kenapa? 40 menit, Bu, bisa, 40 Bu. menit. Oke, berarti berapa menit lagi? Tadi saya mulai ya. Oke deh, 5 menit lagi deh ya, saudara-saudara ya. Dan ini yang terpenting bagi kita para pendoa. Jangan sampai kita berdoa sampai berbahasa lidah, tetapi masih ada dosa dalam kehidupan kita sehingga langit itu tembaga. Puji Tuhan, ada yang tahu kenapa langit itu tembaga. Tadi ada yang teks. Kenapa langit itu jadi seperti tembaga? Itu doa kita mental di situ, tidak tembus sampai ke hadirat Tuhan. Padahal Tuhan menyiapkan bejana di atas sana untuk simpan doa kita dan dicampur dengan Roh Kudus, dengan api dari surga. Dan waktu Tuhan kembalikan jawaban doa kita akan menjadi seperti apa, saudara-saudara? Ya, seperti ledakan yang luar biasa kalau doa kita dijawab loh. Tapi tanpa kita sadar banyak doa kita cuman sampai di langit tembaga. Karena apa? Ada dosa-dosa yang harus kita selesaikan. Hosea 6 di ayat pertama, di ayat 1 bagian A katakan, mari berbalik kepada Tuhan. Berbalik dulu, periksa dulu hati kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, bejana itu sebelum dia masuk pada proses berikutnya harus dibersihkan dulu dari batu-batu, dari hal-hal yang tidak baik, supaya dia gampang untuk dibentuk jadi bejana. Kalau masih ada batu-batu, itu bejana akan hancur. Nah kita, saudara-saudara, apa batu-batu itu? Kalau masih ada dendam, ya, masih marah sama mertua, ada yang marah sama mertua di sini? Ya mungkin saudara-saudara pikir itu hal sepele. Ah, mertua ini nggak ada yang tahu, teman menara doa nggak ada yang tahu kok. Cuman saya sama mertua. Jangan, saudara-saudara. Mungkin ada yang marah sama anak mantu. Mungkin ada yang marah sama pendeta. Wah, itu lebih lagi, saudara-saudara. Haleluya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Jangan, saudara-saudara ya. Ada yang marah mungkin sama anak, ya, atau marah, atau dendam, akar pahit. Saudara-saudara mau berdoa kayak apa kalau akar pahit itu masih ada di hati saudara-saudara? Ya, kasihan cuman buang-buang waktu. Lebih baik, ya, saudara-saudara, bereskan dulu. Bukan berarti saudara-saudara tinggalkan menara doa, jangan. Ya. Jangan tinggalkan. Saudara-saudara tidak kebetulan ada di sini bersama-sama. Amin. Tetap nempel dengan menara doa, tapi bilang, Tuhan, saya mau doa saya tidak terhalang. Mari, Amin. bantu saya bersihkan hati saya. Saya mungkin ada yang tidak senang kepada Moren, ada yang tidak senang kepada Ibu Cuy, ada yang tidak senang dengan Pak Benyamin, ya. Sehingga kalau dia lagi khotbah, udah deh, saya tutup kamera dan saya lihat yang lain. Yang penting kelihatannya namanya ada di situ. Jangan, saudara-saudara ya, kita bereskan. Ya, ingat yang saya katakan tadi, kalau ada hal-hal yang sepertinya kemalangan sedang menimpa kita, jangan takut. Ya. Dia yang akan membalut luka kita. Dia yang akan menggantikan kemalangan kita menjadi kemujuran. Seperti tadi Mazmur ya, banyak kemalangan orang-orang benar alami, tetapi Tuhan meluputkan itu. Haleluya. Untuk apa? Untuk supaya, tadi kita sudah baca dalam Yesaya, supaya kita tahu tidak ada Allah lain selain Dia. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Dia. Apa yang sedang terjadi saat ini, oh setan itu tidak ada kuasanya. Itu karena seizin Tuhan, saudara-saudara. Kalau Tuhan mau luputkan, Tuhan mau angkat saat ini juga itu bisa terjadi. Tetapi Dia perlu banyak orang yang bertobat. Dia mau lihat pendoa-pendoa untuk bertobat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Dan Dia sendiri yang akan membalut luka bangsa kita. Dia sendiri yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit bangsa-bangsa ini. Mari kita berbalik kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita minta ampun, periksa hati dan kehidupan kita.
Ya, dikatakan bersukacita senantiasa. Sukacita, apa yang sedang saya alami sakit, saya tetap bersukacita karena Tuhan tahu untuk apa ini terjadi. Supaya saya berbalik dan menghargai, mengakui bahwa Tuhan hanya satu-satunya yang patut kita sembah. Biar Roh Kudus menerangkan lebih jauh. Kami terbatas dengan waktu saat ini, saudara-saudara. Tetapi Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh di setiap hati kami. Pertobatan terjadi, keselamatan terjadi Tuhan. Dimulai dari kami penjaga-penjaga. Dimulai dari kami pendoa-pendoa. Terjadi pertobatan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Dimulai dari setiap diri kami. Dan akan mempengaruhi keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri, mertua, anak mantu, orang-orang tua kami, anak-anak kami. Amen. Lalu akan mempengaruhi RT, mempengaruhi RW, mempengaruhi kota di mana kami tinggal. Ada 1, 2, 3 orang, 10 orang dalam satu kota yang bertobat. Kota itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau kami tahu supaya kami bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kami terus akan bersukacita. Kami terus akan memiliki damai dari Tuhan. Kami terus akan mempunyai kesetiaan, mempunyai kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Haleluya, sebab itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu apa yang sedang terjadi saat ini Tuhan, itu semua ada di bawah kuasa-Mu. Oh haleluya, dan semua itu sudah ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Bersama Tuhan kami melakukan hal-hal yang besar, sebab Tuhan sudah menginjak para lawan kami. Terima kasih Tuhan, pemulihan terjadi, pertobatan terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.